Pada tugas KKN siklus kedua ini, saya mewawancarai dua orang guru dan juga sekolah mengenai pembelajaran di sekolah selama masa pandemi. Yang pertama, saya mewawancarai salah seorang guru dari SMKN Negeri 11 Bandung. Ialah Bapak Martendi SPD. Bapak Martendi sendiri seorang guru mata pelajaran teknologi dan informatika. SMK Negeri 11 Bandung beralamat di Jalan Budi, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan negeri yang ada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pada masa pandemi ini, kegiatan belajar dan mengajar di sekolah ini diselenggarakan secara blended. Metode blended ini adalah metode gabungan antara sekolah daring dan juga sekolah luring. Tetap melaksanakan pembelajaran melalui daring, akan tetapi jika adanya praktek diharuskan siswa datang ke sekolah dengan ketentuan dibatasi atau secara dikluter, serta penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat. Akan tetapi selama masa PPKM ini, metode pembelajaran blended sendiri harus dihentikan untuk sementara waktu. Menurut Bapak, pembelajaran di masa pandemi ini, pembelajaran daring ini efektif apa tidak? Daring ya? Ya. Daring. Kalau di SMA memang daring bisa dilaksanakan, gitu ya. Karena kan itu sifatnya teori ya, pembelajarannya teori. Kalau di SMK memang harus ada yang didaringkan, tapi ada juga yang langsung harus tatap muka gitu. Jadi kalau ditanya apakah dengan proses daring ini pembelajaran efektif atau tidak? Efektif, tapi untuk yang sifatnya teori. Tapi untuk yang prakteknya itu tidak bisa pakai daring gitu ya. Jadi untuk di SMK sih harus ada tatap muka gitu, walaupun memang terbatas gitu ya. Jadi sistemnya di blend gitu ya Pak? Ya. Itu tuh berlaku untuk semua jurusan apa jurusan-jurusan tertentu? Harus semua jurusan. Oke. Metode apa yang biasanya Bapak gunakan saat pembelajaran daring? Kalau daring sih sebetulnya kalau Bapak ya, kalau Bapak seperti misalnya untuk materi informatika, untuk yang teorinya memang kita gunakan video call atau video conference ya, video conference pakai Google Meet. Nah, kita menyampaikan materinya. Tapi untuk prakteknya ya memang harus tatap muka walaupun terbatas. Cuma untuk saat ini karena berkaitan dengan PPKM, nah sehingga tatap mukanya memang belum bisa dilaksanakan. Terus selanjutnya media pembelajaran apa saja yang bisa membuat pembelajaran lebih efektif? Jadi media pembelajaran. Ya buat kita baru bisa buat ini PowerPoint. Itu medianya pakai PowerPoint, ditampilkan, di share gitu ya di ini pada saat video conference. Untuk sekolah SMK 11 sendiri, tantangannya apa Pak dalam mendukung suksesnya pembelajaran daring? Ya tentunya yang harus kuat itu ini sarana prasarana untuk internetnya, jaringan ya memang harus kuat. Kemudian aplikasi yang kita gunakan ya harus juga kuat, karena memang untuk daring ini kita menggunakannya bukan hanya pakai Google Meet aja, tapi juga pakai aplikasi sekolah di kita itu. Oh, jadi punya aplikasi sendiri untuk? Punya aplikasi sendiri untuk seperti misalnya ujian, tes, kuis dan sebagainya. Tapi pernah nyoba menggunakan aplikasi Microsoft Teams Pak? Nah, itu belum tuh, itu ya.
Kalau sampai ke sana. bisa Pak, boleh dicoba sih. Sistemnya sama kayak Google Meet, sama kayak Zoom dan Google Meet, tapi ini tuh gratis Pak. Ya. Microsoft Teams bisa nanti dicoba untuk sebagai referensi tambahan mungkin. Oke, siap. Jadi catatan. Ya. Terus nah ini sekarang pertanyaan terus Bapak, tantangan Bapak sendiri sebagai guru dalam pembelajaran online ini seperti apa? Nah, tantangannya untuk kita ya, tantangannya itu di mana pada saat ada siswa itu kesulitan untuk mendapatkan kuota. Walaupun memang kuota itu kan udah diberi ya oleh pemerintah ya. Iya. Ada kita dibagi oleh pemerintah, kemudian oleh sekolah juga ada. Tapi ternyata apa yang diberikan oleh pemerintah kuotanya itu belum cukup. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua yaitu di mana siswa itu keberadaannya, posisinya itu memang sulit untuk menangkap jaringan internet, misalnya yang di Gunung Halu gitu ya, Cibirin dan sebagainya. Nah itu mungkin jadi tantangan bagi kita, bagaimana nanti caranya siswa ini bisa juga menerima pembelajaran secara daring. Nah itu. Terus pertanyaan berikutnya Pak, menurut Bapak manfaat yang didapat oleh siswa dalam pembelajaran online ini apa? Ya mungkin yang pertama itu teknologi ternyata penting gitu ya. Pentingnya akan teknologi ya Pak? Ternyata teknologi penting bagi mereka gitu. Kemudian yang kedua mereka ya berarti harus survive ya. Harus belajar survive, gimana caranya bisa belajar mandiri tanpa ada guru gitu ya di sana, keberadaannya langsung tatap muka lah gitu ya. Nah mereka harus banyak searching dan sebagainya. Nah itu saja mungkin ininya ya, keuntungannya lah. Menurut Bapak pribadi, kegiatan belajar daring mampu meningkatkan produktivitas belajar siswa apa enggak gitu? Nah itu tergantung, sekarang itu tergantung kepada siswanya. Kalau misalnya siswanya memang betul-betul ingin belajar, ya insya Allah bisa. Karena memang berbeda antara daring dengan pada saat tatap muka. Kalau pada saat tatap muka anak malas, anak tidak mau belajar, maka guru akan mengingatkan. Tapi pada saat daring begini, memang siswa kalau misalnya sedang malas, ya nggak tahu ya, dia nyalakan aja Google Meet, tapi dianya tidur misalnya, gitu ya. Nah ini jadi meningkatkan produktivitas siswa enggak gitu ya? Itu ya tentunya tergantung kepada siswanya masing-masing. Pertanyaan terakhir mungkin dari saya Pak, bagaimana cara Bapak menumbuhkan perhatian belajar siswa selama pembelajaran daring ini? Nah kalau untuk menumbuhkan supaya siswa mau belajar, yaitu satu ya kita harus kerjasama dengan orang tuanya, karena untuk daring ini yang paling dekat dengan anak-anak atau siswa itu ternyata kan orang tua akhirnya gitu ya. Orang tua atau orang-orang yang terdekat dengan dia, yang bisa jadi panutan buat dia. Ya tentunya yang kita hubungi yang pertama yaitu orang tuanya, supaya bisa memperhatikan siswanya pada saat ada jadwal Google Meet, ya diingatkan gitu. Itu mungkin. Kemudian yang kedua yang tentunya tidak segan-segan atau tidak boleh, kitanya tidak boleh malas lah gitu, gurunya gitu ya, untuk mengingatkan siswa mengabsen di saat Google Meet gitu, sehingga si anak merasa teringatkan terus gitu. Di mana ada siswa yang tidak hadir pada saat Google Meet, ya tentunya harus menghubungi orang tuanya, si guru itu, menanyakan keadaannya, kenapa tidak bisa hadir dan seterusnya. Nah itu mungkin supaya si siswa semangat belajarnya. Selain
satu lagi yang penting itu, kita harus bisa menampilkan materi-materi semenarik mungkin pada saat Google Meet itu. Itu jangan sampai nanti siswa itu pas lihat PowerPoint, oh tidak menarik, ogah ikut lagi gitu ya, ogah Google Meet. Atau pada saat bertemu dengan gurunya di Google Meet, si gurunya hanya marah-marah aja misalnya gitu ya, sehingga ogah dia berbicara atau bertemu di Google Meet. Nah ini mungkin cara-cara guru bagaimana caranya nanti si siswa semangat ikut untuk pembelajaran secara daring ya. Terakhir Pak, saya mau minta motivasi untuk kita semua mengenai pentingnya pembelajaran di masa pandemi ini. Oke. Ya bagi saya gitu ya, saya hanya ingin mengingatkan aja ke teman-teman sekalian, selama pandemi ini tetap gitu ya, kalau misalnya memberikan pembelajaran ke siswa itu tetap semangat walaupun tidak bisa bertemu dengan siswanya. Kemudian tampilkan berbagai materi yang menarik mungkin supaya nanti siswa timbul semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun tidak bertemu dengan kita langsung. Itu aja mungkin. Baik, cukup sekian mungkin Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Ya, sama-sama. Yang kedua ada Ibu Ika Herlina SPD. Beliau adalah seorang guru sekaligus kepala sekolah di TK Aisyah. TK Aisyah sendiri beralamat di Jalan Leweng Gede nomor 72 Ciberem. Oke, pertanyaan pertama Bu, bagaimana menurut Ibu, apakah pembelajaran daring bisa dikatakan efektif? Tidak, Mengapa? dikarenakan pembelajaran daring kalau untuk anak-anak taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini itu memerlukan tatap muka. Kalau daring itu satu tidak efektif karena memang kalau anak-anak TK juga masih perlu bimbingan. Metode apa yang biasanya Ibu gunakan dalam pembelajaran daring? Yang digunakan adalah metodenya yaitu pendekatan anak dengan guru, yaitu dengan cara misalkan apabila anak belajar daring, anak-anak menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Ya contohnya seperti misalkan ibunya suka memasak, pakai bumbu-bumbu dapur. Kalau misalkan ibunya lagi mencuci piring, anak mengenalkan dengan perabotan rumah tangga yang ada di rumah. Seperti itu salah satunya. Untuk media pembelajarannya yang digunakan apa ini? Media pembelajaran kita adalah pakainya WA, WhatsApp. yang WhatsApp atau dengan cara yaitu video call. Untuk Zoom sendiri tidak menggunakan. Untuk Zoom kita paling pakainya dengan Google Map biasanya seperti itu. Selanjutnya, apa saja tantangan sekolah dalam mendukung suksesnya pembelajaran daring? Tantangannya yaitu dari segi materi harus punya double, karena yaitu untuk membayar wifi, karena kalau misalkan kita mengandalkan guru dengan memakai kuota tidak akan cukup, apalagi kalau misalkan WA-nya pakai video call gitu. Jadi memakan kuota yang banyak atau data yang banyak seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa saja tantangan guru dalam mengajar daring? Tantangannya yaitu kita sebagai guru dalam mengajar daring, yaitu kita yang pertama kita harus lebih fokus, harus detail juga dalam segi penyampaian kepada anak dan orang tua, agar ketika anak dan orang tua disampaikan materi lebih memahami gitu. Berikutnya, menurut Ibu, apa saja manfaat yang didapat oleh siswa dalam pembelajaran daring? Manfaatnya kalau menurut saya kalau daring itu ada dua manfaat positif dan manfaat negatif. Kalau manfaat positifnya yaitu anak dan orang tua bisa lebih dekat, itu manfaat positifnya. Jadi ayah, bunda, yaitu intinya keluarga inti itu memang lebih intens. Tetapi manfaat negatifnya apabila anak yang tidak diasuh oleh orang tua, contohnya misalkan ada yang dititipkan oleh neneknya, ada yang dititipkan juga oleh pengasuhnya. Jadi
anak-anak kadang-kadang kalau sama nenek, kalau sama pengasuh itu lebih manja. Intinya jadi anak-anak kadang-kadang kalau dari HP memang anak-anak lebih main ke HP gitu fokusnya. Begitu sih negatifnya gitu. Berikutnya, bagaimana cara ibu mewujudkan pembelajaran daring secara efektif dan menyenangkan? Kalau pembelajaran daring secara efektif dan menyenangkan, yaitu kita harus satu kepada anak memberikan support, lebih semangat. Tetapi memang kalau daring kitanya juga ketika anak menyuruh semangat, kita harus semangat dengan caranya seperti mengasih motivasi dengan memberikan jempol kepada anak, oh anak hebat, jadi anak termotivasi. Atau misalkan anak ketika bisa, kita kasih bintang, itulah salah satunya untuk memotivasi mereka gitu. Selanjutnya, apakah kegiatan belajar daring mampu meningkatkan produktivitas belajar bagi siswa? Tidak sih sebenarnya, apalagi kalau di taman kanak-kanak ya. Kenapa dibilang tidak? Dikarenakan susah untuk dimengerti dan susah untuk dipahami, yaitu intinya apabila misalkan anak yang dititipkan kepada pengasuh atau kepada neneknya gitu. Pertanyaan terakhir, Bu, bagaimana cara menumbuhkan perhatian belajar siswa selama pembelajaran daring ini? Ya intinya satu, anak harus diajarkan yaitu fokus yaitu dengan kita selalu memberikan kepada anak semangat seperti yang tadi telah disampaikan, seperti ayo sampaikan tepuk semangat, kita tanya nih anak-anak bagaimana dengan hari kemarin, kita harus selalu bertanya seperti itu agar anak-anak oh iya ternyata sekolah itu menyenangkan meskipun pembelajaran daring. Tetapi intinya kalau daring full itu saya memang tidak setuju gitu intinya. Oke, mungkin cukup sekian, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, terima kasih sama-sama. Iya, terima kasih saya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.